Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya pribadi dan keluarga di Gereja Metodis Merdeka Indonesia, Badan Kerjasama Antar Gereja Indonesia, mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita diambil dari Keluaran pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan Yahweh, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku telah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan Yahweh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Saudara, kitab Keluaran ini adalah satu kisah yang menceritakan satu bangsa pilihan oleh keterbatasan mereka, oleh kondisi situasi yang mereka alami. Mereka telah menerima keadaan itu, bahwa mereka adalah bangsa budak, bahwa mereka turun-temurun memang ya itulah bagiannya, kami adalah budak. Walaupun kepada nenek moyang mereka sudah ada perjanjian abadi bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Tetapi karena keterbatasan mereka sebagai manusia, karena kondisi yang mereka hadapi, mereka menerima diri mereka sebagai bangsa budak. Dan sebenarnya ini yang sedang terjadi juga di Indonesia. Kita telah menerima keadaan kita sebagai rakyat Indonesia. Ya beginilah keadaannya. Di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah tanah air yang kaya raya. Qatar, Uni Emirat Arab, hanya satu sumber daya alamnya, cuma minyak tok. Tapi kayanya luar biasa. Brunei Darussalam, cuma satu sumber daya alamnya, hanya minyak. Kayanya luar biasa. Tapi kita semua ada. Yang tidak ada di negara orang, ada di negara kita. Tapi karena keadaan kita, ya beginilah. Memang inilah orang Indonesia ini. Disekolahkannya anaknya, diperjuangkannya, dijualnya kerbaunya zaman dulu, dijualnya sawahnya, dijualnya ladangnya, digadekannya rumahnya, supaya anaknya jadi sarjana. Lalu sarjana ini sudah hebat kalau bisa menjadi tenaga kerja sebagai pekerja. Yang guru,
yang guru, yang manajer, udah hebat. Padahal sebenarnya menurut kekayaan alammu engkau lebih daripada itu. Coba lihat saudara kita yang Chinese, tinggal di negara yang sama. Perbandingkan pertumbuhan anak kita, kecukupan gizi mereka dengan gizi anak kita, jauh beda kan? Dan kita menerima itu sebagai, nah itulah bagian orang Indonesia. Lalu Tuhan akan menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham itu. Dan itulah juga menjadi motivasi kita menjalani tahun yang baru ini. Sampai kita masuk ke bulan Desember, bahkan menyeberang lagi kepada tahun yang baru kemudian. Bagaimana kita bisa semangat? Bagaimana kita bisa kuat melihat hari esok menjalani tahun ini sampai selesai? Inilah rahasia yang Tuhan singkapkan kepada Musa, kepada kita siang ini. Kalau Allah sudah akan menggenapi janjinya, dia butuh orang. Dia pilih Abraham, dia pilih Ishak, dia pilih Yakub, lalu sekarang dia pilih Musa. Tujuannya apa? Untuk menggenapkan janji Allah. Harus ada orang yang terpilih. Karena Tuhan punya janji. Janji itu harus digenapi. Modal pertama kita semangat menghadapi tahun ini, membuka cakrawala kita sebagai bangsa yang besar. Ingatlah janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Janjinya jelas. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan angkat engkau menjadi kepala. Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Jelas janjinya. Ini yang harus kita pegang, kita ingat, jangan lupa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang tua kita, opung nenek kakek kita, sudah ikat perjanjian dengan Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Ketika masa hidup mereka sebagai Kristen, sebagai umat gereja, mereka tentu pernah berdoa dan sudah berjanji kepada Tuhan. Dan sudah mengimani janji Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji kepada mereka, aku akan memberkatimu dan memberkati anak cucumu. Sekarang engkau adalah anak cucunya. Ingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepada orang tua. Ingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepada opungmu, kepada nenekmu, kepada kakekmu bahwa engkau akan diberkati. Maka oleh sebab itu kau tidak perlu lagi takut melihat hari esok. Bahkan engkau harus mengubah pola pikirmu. Engkau bukan bangsa yang miskin. Tidak seharusnya kau orang Indonesia miskin seperti ini. Tidak seharusnya. Tanah airmu kaya. Namanya Mahmud MD ya. Dia pernah singkapkan ada dugaan korupsi 349 triliun. Kalau itu benar, kalau itu berhasil disingkapkan, berarti setiap penduduk Indonesia 280 juta jiwa mendapat 20 juta per orang per bulan. Itu baru dari satu yang itu, yang lain bagaimana lagi? Lah yang saya pikirkan ada dua loh. Membuka cakrawala setelah membaca firman ini, melihat nasib orang Israel yang berubah. Indonesia seperti gajah di kandang kucing. Besar badannya, tapi sempit wawasan. Tidak ada pengaruhnya. Gak ada dayanya. Karena kandangnya sempit. Presiden kita Jokowi sudah menyerahkan rancangan undang-undang penyitaan, penarikan aset koruptor. Penghasilan dari yang tidak benar ditarik oleh negara. Koruptor dimiskinkan. Lah kalau yang di 349 saya sudah begitu kita dapat, bagaimana kalau yang penarikan, penyitaan? Bolehkah kita bayangkan betapa hebatnya banyaknya harta penguasa Orde Baru kalau itu ditarik? 20 juta plus itu berapa? Berarti 50 juta bisa dapat per orang per bulan. Lalu orang Indonesia sibuk apanya? Demo apa yang didemo saudaraku?
Turunkan harga, naikkan UMR. Aduh. Dinaik pun gaji kita 10 juta, kalau harga beras 500.000 per kilo, untuk apa? Diturunkan pun harga, kembali lagi pada masa Orde Baru, 200 perak beras sekilo. Masih ingat? Bapak Ibu ingat 200 rupiah beras sekilo kan? Wah, sekarang berapa? 12. Berapa kali lipat? Diturunkan pun harganya. Kalau kita tidak punya uang kan sama saja. Nah, coba buka cakrawala kita, bagaimana kalau rancangan undang-undang penarikan aset koruptor diundangkan? Bagaimana kalau yang 349 disebutkan Bapak Mahfud MD dikembalikan? Bagaimana kalau program Pak Jokowi hilirisasi? Makanya selalu Pak Jokowi bilang apa? Kita ini bangsa yang besar. Memang iya, coba buka cakrawala kita. Baru 1 nikel saja dihilirisasi, tidak boleh ekspor. Sudah ratusan kali lipat untung. Baru 1. Nah, kalau 10 saja, bisakah kita bayangkan? Yang kubayangkan adalah anak-anak Indonesia akan bisa bertamasya sesuka hati ke Eropa, ke mancanegara. Seperti yang kita lihat, anak-anak orang Eropa enak lalu lalang di Indonesia ini. Serius loh. Jangankan anak kita aja susah naik pesawat ke Jakarta. Adapun keperluan kita ke tempat jauh karena mahalnya ongkos, kita enggak pergi. Engkau bangsa yang besar, aku akan mengubahmu. Ingatlah, aku punya janji. Kalau ku baca kisah Abraham, ku bandingkan dengan Indonesia. Sebenarnya karena Abraham hanya tahu tanah Kanaan. Andaikan Indonesia dulu itu tanah Kanaan, sebenarnya yang disebut tanah perjanjian, tanah surga itu bukan tanah Kanaan yang gersang itu. Ini Indonesia. Semua ada. Mau bahan nuklir ada, bahan pertanian, bahan pangan, bahan tambang, industri, semua ada. Dunia menyoroti kita. Tetapi manusia karena keadaannya, karena kondisi yang dihadapi, oleh karena keterbatasan dirinya sebagai manusia, dia menerima nasibnya seperti itulah adanya. Anaknya turun-temurun, supaya lebih baik dari aku disekolahkan, tapi begitu sarjana, pengangguran. Orang-orang Eropa gak tahu kita pekerjanya, kok kayanya luar biasa. Uni Emirat Arab, Qatar, yang dekat Singapura, Brunei, kok bisa kaya raya? Kok kita enggak? Tambang terbesar emas di dunia ada di Indonesia. Itulah yang Tuhan mau singkapkan kepada orang Israel itu. Diutusnyalah Musa, diperkenalkannya dirinya kepada Musa secara pribadi, sama seperti kepada Abraham, sama seperti kepada Ishak, sama seperti kepada Yakub. Tetapi ada yang khusus hari ini disampaikan kepada Musa. Selama ini aku hanya memperkenalkan diriku, aku hanya menyebut namaku kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebagai Adonai, sebagai yang maha kuasa. Tetapi hari ini aku memperkenalkan diri kepadamu sebagai Yahweh, sebagai Yehova, yang ada, sudah ada, tetap ada, akan ada. Sejak segala sesuatu belum ada, aku ada. Saat segala sesuatu ada, aku tetap ada. Saat segala sesuatu tidak ada lagi, aku tetap ada. Aku adalah aku. Tapi apa tanggapan Musa? Udah begitu meyakinkan loh. Berapa kali Musa harus ditegur, harus dibujuk supaya mau. Itulah enaknya kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya orang pilihannya, dia akan memperkenalkan diri secara khusus kepada orang itu. Dan tidak sampai di situ. Dia akan memperlengkapinya dengan kuasa.
Dan tidak hanya di situ, dia akan menyertai orang itu kemana saja dia melangkah. Itulah hebatnya kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan sudah mengangkat, memanggil orang pilihan. Tetapi Musa bilang apa? Aku tidak pandai bicara. Saya orangnya minder, gak percaya diri. Tuhan bilang apa dalam ayat yang kita baca tadi? Selain Tuhan ingat akan perjanjiannya, Tuhan juga mendengar erangan, seruan, jeritan, doa, tangisan orang yang terjajah itu. Para budak itu sedang menderita, sedang menjerit. Bukan saja hanya karena perjanjianku, tetapi juga karena erangan orang Israel itu. Berarti ada timbal balik, ada respon, ada tanggapan dari orang itu. Sekalipun Tuhan sudah pernah berjanji kepada orang tuamu, orang tuaku, orang tua kita. Mungkin orang tua kita pendeta, sintua, guru huria, pengerja dan sebagainya. Atau mungkin jemaat biasa yang sungguh berdoa. Tuhan pernah ikatan janji dengan dia. Dia berjanji akan memberkati anak cucunya. Sekarang kitalah anak cucunya. Tetapi kalau engkau tidak berseru, engkau tidak meminta, engkau tidak berdoa kepada Tuhan, jangan harap janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Enggak akan. Janji itu hanya digenapi kepada anak-anak orang tua kita yang berseru kepada Tuhan. Nah, kalau engkau adalah salah satunya, bersyukurlah. Tetaplah berseru. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan tahu keadaanmu. Dia mengerti bahasamu. Dia tahu kondisimu. Dan dia tahu cara mengangkatmu. Dia sudah berjanji. Oleh karena saya pegang janji Tuhan, saya tidak takut menghadapi apapun. Aku terus berseru, berteriak, berdoa, bahkan berpuasa kepada Tuhan. Supaya janjinya dikenapi. Sebab janji Tuhan itu abadi. Janji itu ya dan amin, bukan seperti janji manusia, saudara. Janjimu seperti, ada yang tahu lagi? Referennya aja. Kita tangkap janji Tuhan dan kita tidak takut berseru, berdoa kepada Tuhan mengubah nasibmu. Bukan hanya nasibmu, tapi juga nasib bangsamu, rakyatmu. Janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang selalu, yang tiada terlak sinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sekali lagi, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Cukup. Haleluya. Janji Tuhan itu abadi. Maka berserulah kepadanya. Tuhan sudah menyediakan berkatnya untukmu. Lebih besar dari yang kau bayangkan. Lebih banyak dari usahamu mengejarnya. Tapi itu terhalang. Tidak turun kepadamu. Karena engkau tidak berseru. Ada satu kisah Allah dengan Salomo. Raja Salomo. Pada pasal 11. Oleh karena Salomo mengizinkan istri-istrinya membawa berhala-berhala mereka masing-masing. Bahkan Salomo juga mendirikan tempat-tempat penyembahan berhala. Maka Tuhan marah kepada. Apa kata Tuhan? Ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Berhubungan dengan janji Tuhan dengan ayah ibu kita. Oleh karena perbuatanmu begitu jahat, begitu menjijikkan di mata Tuhan, aku akan mengoyakkan kerajaanmu ini. Tetapi aku tidak melakukannya di masa hidupmu, karena ayahmu Daud. Wow. Aku akan mengoyakkan kerajaan ini.
Tetapi karena bapakmu Daud, aku tidak melakukannya di masa hidup. Tapi setelah kau anakmu, kerajaannya akan terkoyak. Aku akan tinggalkan hanya satu suku saja kepadamu. Dan sampai hari ini itu yang terjadi, saudara. Sejak pembuangan ke Persia, kerajaan Israel sudah tidak tahu di mana lagi mereka ini. Yang tinggal sekarang ini adalah suku Yehuda, makanya disebut Yahudi. Dan dibuang ke Babel, balik kembali ke Israel, berserak lagi tahun 70, balik lagi. Makanya namanya Yahudi, tetapi negaranya disebut negara Israel. Tapi lengkapkah suku mereka sekarang? Tidak. Saudaraku, jadi bukan hanya berkat yang dijanjikan Tuhan kepada orang tuamu saja yang ada di atas kepalamu, tapi juga hukuman. Keluaran 34. Juga Musa mengucapkan ini. Tetapi Allah adalah Allah yang cemburu. Dia akan membalaskan kesalahan ayahnya kepada anaknya, kepada cucunya, sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Awas, kalau hidup kita di dalam Tuhan, maka janji-janji Tuhan kepada orang tua kita akan turun kepada kita, seperti dari Abraham turun kepada Ishak, seperti daripada Ishak turun kepada Yakub. Tetapi kalau tidak, 430 tahun itu bukan waktu yang singkat. Keturunan Israel itu menjadi budak 430 tahun. Sampai mental mereka menjadi mental budak, sehingga tidak layak masuk tanah perjanjian. Semuanya harus mati di padang gurun. Mereka tidak mau mengubah nasibnya. Mereka malah kecewa kepada Musa. Ngapain kau bawa kami ke padang gurun? Di sini tidak ada bawang. Lebih baik kami tetap jadi budak, tapi tetap makan nasi, tetap makan bawang, tetap makan daging. Kalian nggak tahu kita apakah tiap hari makan daging? Nggak mungkin budak tiap hari makan daging. Kenapa? Mentalnya sudah ditempa. Bayangkan 430 tahun di penjajahan, menjadi budak. Sama dengan kita ini. Buka matamu, hei orang Indonesia. Secara umum dulu aku bicara ini. Bisakah kau bayangkan bahwa engkau seharusnya makmur semakmur tanah airmu? Negeri tetangga nggak sekaya negeri kita. Singapura itu nggak ada sumber daya alamnya, nggak ada. Tapi mereka kok bisa menikmati kekayaan Indonesia? Kok mereka bisa kaya raya? Kita menerima nasib kita, sibuk ngurusi agama, sibuk ngurusi perbedaan. Musa menerima panggilan itu. Akhirnya meresponi karena Tuhan berkata, di situ ada Harun, abang. Pergi kepada Firaun, jumpai. Tapi apakah rakyat Israel menerima? Jadi saudara dikasihi Tuhan, kunci yang ketiga. Gak cukup hanya Tuhan punya janji. Gak cukup hanya engkau berseru kepada Tuhan. Bisa saja hari ini kau berseru, besok tidak. Ada kunci yang terakhir. Dan itulah yang dilakukan oleh Israel sampai hari ini. Mereka tetap eksis sebagai bangsa yang berdaulat. Apa itu? Kita baca sama-sama. Ikat perjanjian. Apa perjanjiannya? Ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, ayat 6 ya. Aku akan satu daya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kalau ada huruf besar semua, Tuhan, Tuhan, itu teks aslinya adalah YHWH, Yahweh, Yehova, Jehovah. Kalau engkau mengikat perjanjian denganku,
maka aku akan menjadi Allahmu, akan menjadi sembahanmu, dan engkau akan menjadi umat, menjadi milik kepunyaanku. Engkau akan teristimewa dari semua orang yang lain. Tapi orang tuaku kan sudah ikat perjanjian. Sesadah kita berpikir seperti itu. Tapi benar tidaknya kan hanya Tuhan yang tahu dengan orang tua kita yang sudah almarhum. Nenek kita, opung kita yang sudah almarhum. Kalau engkau sudah menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu, maka engkau harus siap, buka hati, buka diri, sama seperti Musa ini, sama seperti Abraham, sama seperti Ishak, Yakub, Paulus, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain dan para rasul membuka hatinya. Tuhan, kubuka hatiku sekarang. Bersihkan hidup. Aku mau aku menjadi milikmu. Sekarang aku mengaku dengan mulutku, percaya dalam hatiku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Kata firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ikatlah perjanjian dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah aku sudah ikat perjanjian dengan Tuhan apa belum? Saya mau sampaikan kepada kita, supaya engkau dengan percaya diri, dengan berani, dengan bangga, dengan gembira menjalani hari-hari ini sampai habis tahun ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada namanya, Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sangat jelas. Yohanes 3 ayat 16, semua kita hafal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama engkau percaya itu, selama engkau berseru kepada nama Tuhan Yesus dengan hati yang percaya, sesungguhnya saya sampaikan kepadamu hari ini, engkau sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa engkau akan menjadi milik Tuhan selama-lamanya, dan bahwa engkau akan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya, seumur hidupmu. Bahkan engkau akan memberikan iman itu, mewariskan iman itu, membawa anak-anakmu kembali beriman kepada Tuhan. Maka janji dan perjanjian itu akan turun juga kepada anak. Amin. Inilah modal kita menjalani hari-hari kita. Saya sudah ikat perjanjian dengan Tuhan. Coba katakan kiri kanan. 1, 2 ya. Saya sudah ikat perjanjian dengan Tuhan. Belum semua. Ayo tangkap dengan iman. Ini serius, ini firman Tuhan. Aku sudah ikat perjanjian dengan Tuhan. 1, 2 ya. Aku sudah ikat. Yes. Amin. Maka kau jangan ragu ketika kau keluar. Saudara-saudara mau masuk surga, maju ke depan. Maju KKR ya. Doakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan, itu enggak salah. Besoknya datang lagi saudara-saudara yang mau terima Yesus, maju ke depan. Maju lagi. Orang yang sama. Besok-besok di sekolah ada kebaktian. Saudara-saudara yang belum terima Yesus, mau hidup masuk surga, mau maju ke depan, maju lagi. Inilah mental itu. Tidak percaya diri. Musa juga tidak percaya diri. Gideon juga tidak percaya diri. Mereka pengecut. Tapi ketika mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan, sungguh mereka berubah. Mereka tidak lagi terbatas. Mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka menjadi manusia roh yang tidak terbatas. Mereka menjadi luar biasa. Musa yang 1 orang mampu membawa 3 juta
Kira-kira paling sedikit 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Soal dia menyampaikan nanti si Joshua itu cerita lain. Tapi orang yang minder, yang tidak percaya diri ini Tuhan ubahkan karena dia mau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga dia dipakai Tuhan membawa 2 juta orang menyeberang, meninggalkan Mesir. Menyeberangi laut mati. Hebat, luar biasa. Gideon yang tadinya pengecut, gak berani memanen anggurnya di permukaan, harus di bawah tanah karena takut. Tapi ketika dia mengikat perjanjian dengan Tuhan, hanya dengan 300 orang. Wow, 120.000 tentara habis dilenyapkan. Itu kan Gideon. Itu kan Musa. Sama juga, Musa juga ngomong dengan itu. Ketika Musa sekarang duduk di sini, sama, itu kan Abraham, itu kan Nuh, itu kan Ishak, itu kan Yakub. Sekarang Tuhan yang sama datang kepadamu hari ini. Engkaulah orang, ikatlah perjanjian dengan supaya anak cucumu menjadi berkat dan diberkati, menikmati kekayaan alammu yang makmur, anak cucumu makmur semakmur tanah air. Amin. Ikatlah perjanjian dengan Tuhan. Dan engkau sudah melakukannya. Ingatlah. Oleh sebab itu, ketika kita selesai dari gereja ini nanti, mindset berpikirmu harus berubah. Kalau memang bakat anakmu ada mau sekolah, serahkan sama Tuhan. Tapi jangan ada lagi prinsip di pikiranmu, kalau nggak sarjana, nggak gengsi. Tinggalkan. Mulai berpikir. Ini anak-anak kami, yang anak-anak muda, hai remaja-remaja, buka matamu. Saya berharap 10 tahun lagi, saya melihat kalian lalu lalang ke mancanegara. Karena kekayaanmu sudah di-upgrade, sudah diangkat, sudah kamu nikmati. Undang-undang Omnibus Law enggak lagi menjadi momok, karena itu enggak berlaku bagi anak cucu kita. Itu tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Orang Eropa kalau mau jalan industrinya, dia harus buka smelter di Indonesia. Enggak boleh bahan baku dikeluarkan, harus di Indonesia. Maka wajib mereka bangun gudang-gudang, harus dibuat jadi bahan jadi, baru boleh diekspor. Artinya apa? Ini menjadi pusat industri seluruh dunia. Tapi kalau anak-anak kita tidak menangkap perjanjian dengan Tuhan ini, kalau anak-anak kita tidak mempersiapkan diri, sama saja tetap budak di negeri sendiri. Anehnya orang Indonesia karena mental yang terbatas tadi, ketika ada orang menawarkan untuk anak-anak ke sekolah, mengimbangi gizi kita dengan gizi anak-anak. Maaflah kalau secara kasar aku bilang. Bagaimana supaya anak-anakmu sama gizinya dengan orang Cina itu? Tentu butuh subsidi pemerintah. Uangmu nggak cukup. Pencarian kita terbatas karena ini kondisi kita sekarang. Bagaimana kalau anak-anakmu dikasih puding tiap hari? Wow, itu akan luar biasa. Anak-anak kita tidak minder lagi melihat saudara-saudara kita yang suka Chinese, yang naik turun mobil, gizi cukup, fasilitas belajar cukup. Gak minder lagi. Remaja-remaja kita, anak-anak muda tidak lagi marah kepada mereka, anti-Chinese. Enggak lagi. Kenapa? Karena sudah sama, setara, makmur, semua kaya. Apa mau diribut? Gak ada lagi cebong. Gak ada lagi apa? Kadrun. Gak ada lagi kampret. Kelompok-kelompok yang saling menjelekkan. Gak ada lagi. Kalau semua satu visi, bangsa ini bangsa yang besar. Tuhan sudah punya janji. Sebenarnya Tuhan sudah berjanji dalam kitab Yesaya tentang satu bangsa, burung buas dari timur. Hanya Indonesia yang berlambangkan burung Garuda, negara timur. Masanya
Dan menurut para ahli, itu tahun 2030-2040. Itu masa emas Indonesia. Maka anak-anak generasi muda, mulai remaja-remaja gereja ini harus kita persiapkan. Harus menjadi tuan, harus menjadi raja di tanahnya sendiri. Masih ingat pernyataan Ibu Menteri Keuangan kita? Kenapa orang Eropa kaya, kita tidak? Padahal kita yang bekerja keras. Kenapa? Karena kita yang mengerjakan. Karena kita yang mencari rezeki. Orang Eropa tidak. Bukan mereka yang bekerja. Alat-alat mereka. Teknologi mereka yang bekerja cari uang untuk mereka. Cina aja udah bisa buat matahari sendiri. Pernah kan cuma langsung mati. Itu percobaan. Tapi suatu saat mereka punya kan matahari sendiri. Nah kalau kita punya teknologi internet sendiri yang tidak bisa disadap orang, hanya digunakan untuk hilirisasi industri, kenapa tidak? Bahkan kau tidak perlu lagi capek-capek bekerja. Kita menikmati kekayaan orang kita kaya. Kita menjadi tuan di negara kita sendiri. Coba dulu kita bandingkan supaya sederhana. Bandingkan dulu tukang bangunan orang Indonesia dengan tukang bangunan orang Eropa. Sama-sama tukang. Tukang Indonesia nggak ada celananya itu yang bagus, nggak ada bajunya itu yang bagus. Betul nggak? Kalau bagus diajak orang. Yang ianya dari rumah dia pakai bagus, sampai di pekerjaan pakai compang-camping. Eropa, bagaimana dia di rumah? Begitu dia sebagai tukang. Necis, martel lengkap, tapi baju lengkap. Ada baju dinasnya, bersih. Betul nggak? Cantik nggak? Nelayan. Sama nelayan Indonesia dengan nelayan Singapura. Dan anehnya, ikannya sama-sama ikan Indonesia. Tapi lihatlah nelayan Singapura dengan nelayan Indonesia. Ini dekat berlawan ini kan. Cemana rumah orang nelayan di Indonesia? Ada yang gedongan? Tapi lihat ke Singapura, nelayan. Oh, rumahnya mentereng. Ikannya ikan Indonesia. Israel akhirnya seperti kucing di kandang gajah. Kecil, tapi bisa ke sana kemari. Bisa mencakar ke sana kemari. Tapi disayangi semua. Kalau bermusuhan, dicakar. Gak ada yang berani. Ini fakta loh. Nah apalagi Indonesia yang bangsa yang besar. Mari kita tangkap. Jemaat-jemaat Kristen. Engkau ada ikat janji dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kau ikat janji itu adalah pemilik alam semesta. Dan kepadamu telah diberikan satu alam yang kaya raya. Terkaya di seluruh bumi adalah Indonesia. Kepulauan Indonesia semua ada. Saya ingat Soekarno pernah tak perlu PBB pun kita bisa hidup. Karena yang tidak ada di pulau ini ada di pulau itu. Gak ada di pulau itu, ada di pulau sana. Kita bisa hidup, kita bisa makmur. Tanpa negara lain juga bisa. Nah, malah kenapa kita jadi begini? 78 tahun sudah. Jangan sampai anak cucu kita malah makin parah. Kalau gagal menjalani tahun 30, maka selamanya akan jadi. Selamanya akan gagal. Tidak ada waktu untuk mengulang kembali. Ini hanya satu kali kesempatan untuk setiap bangsa. Dan tahun 30, tahun 45, ini kesempatan untuk Indonesia. Dan kita sebagai umat Kristen sudah disampaikan hari ini. Tuhan sudah punya janji kepadamu, engkau berseru kepadanya, engkau ikat perjanjian sudah dengan dia. Maka klaim janji itu akan terjadi kepadamu, kepada anak cucumu, kepada bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa ya Bapa, supaya hati anak-anak ini sungguh menangkap visi, menangkap mimpi dari Tuhan.
menangkap wahyu dari Tuhan tentang pilihanmu terhadap mereka, tentang perkenalanmu kepada mereka, tentang janjimu kepada mereka, dan tentang visi apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaanmu, kemakmuran rakyat kami, dan kemakmuran bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.